Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriani dengan NIM 06031282328012. Saya dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2023 Universitas Sriwijaya. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Etika Pendidik sekaligus sebagai bentuk refleksi pribadi terhadap pentingnya integritas dan profesionalisme dalam dunia pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah kasus pungutan liar dalam program sertifikasi guru dan mengaitkannya dengan etika pendidik yang telah dipelajari dalam perkuliahan. Seorang oknum guru agama di Magelang, Jawa Tengah diduga melakukan pungutan liar terhadap sejumlah guru honorer. Para korban diminta menyetor uang jutaan rupiah untuk mendapatkan sertifikasi guru. Kasus tersebut melibatkan seorang oknum guru berstatus ASN di Kabupaten Semarang yang diduga menjadi otak praktik pungutan liar terhadap guru honorer di Magelang. Modus yang digunakan adalah dengan mengiming-imingi para guru honorer untuk mengikuti program percepatan pendidikan profesi guru atau PPG. Korban dijanjikan akan memperoleh tunjangan sertifikasi sebesar Rp3.500.000 per bulan apabila mengikuti program tersebut. Namun, untuk mendapatkan sertifikasi itu, para korban diminta menyetorkan uang sebesar Rp8.500.000 per orang. Polisi kemudian melakukan penggerebekan di sebuah rumah di desa Sidumulyo, Magelang yang dijadikan tempat transaksi. Beberapa guru honorer ditemukan sedang menyetorkan uang kepada kaki tangan tersangka. Tersangka diketahui bekerjasama dengan pihak lain yang memiliki jabatan dalam organisasi guru untuk mencari calon korban. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman penjara hingga 20 tahun. Kasus ini jelas sangat memprihatinkan karena melibatkan sesama pendidik dan memanfaatkan harapan guru honorer untuk mendapat kesejahteraan yang lebih baik. Jika dikaitkan dengan etika pendidik yang telah dibahas dalam diskusi, tindakan tersebut jelas bertentangan dengan beberapa prinsip utama. Pertama, dari aspek tanggung jawab dan komitmen, seorang pendidik memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga marwah profesi. Sertifikasi guru adalah program dari negara untuk meningkatkan kualitas pendidikan, bukan sarana mencari keuntungan. Tindakan pungli ini menunjukkan pengkhianatan terhadap komitmen profesional sebagai pendidik. Yang kedua, dari aspek sikap yang dapat dipercaya. Kepercayaan adalah fondasi utama dalam profesi guru. Ketika seorang pendidik justru menyalahgunakan posisinya untuk menipu rekan sejawat, maka kepercayaan itu runtuh tidak hanya pada individu, tetapi juga pada institusi pendidikan secara luas. Ketiga, dari aspek etika cerdas. Etika cerdas menuntut kemampuan berpikir rasional dan mempertimbangkan dampak jangka panjang dari suatu tindakan. Dalam kasus ini, tindakan dilakukan bukan hanya melanggar hukum, tapi juga merusak citra profesi guru. Keputusan tersebut menunjukkan kurangnya pertimbangan moral dan profesional. Keempat, dari aspek harga diri dan dedikasi. Profesi guru seharusnya dijalankan dengan kehormatan dan pengabdian. Ketika jabatan digunakan untuk kepentingan pribadi, maka nilai dedikasi terhadap pendidikan menjadi hilang. Seorang pendidik seharusnya berjuang meningkatkan kualitas diri dan membantu sesama guru berkembang secara sah, bukan justru memanfaatkan kondisi mereka. Selain itu, kasus ini juga menunjukkan penyalahgunaan kemampuan mempengaruhi. Seorang guru memang memiliki pengaruh, tetapi pengaruh tersebut seharusnya digunakan untuk membimbing dan memberi contoh yang baik, bukan untuk meyakinkan orang lain melakukan transaksi ilegal. Kasus ini menegaskan bahwa pelanggaran etika tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga mencederai martabat profesi secara keseluruhan. Adapun beberapa langkah yang dapat dilakukan agar kasus serupa tidak terulang, yaitu yang pertama, penguatan pendidikan etika profesi bagi guru secara berkelanjutan. Bukan hanya saat pelatihan awal, tetapi sebagai bagian dari evaluasi rutin. Kedua, transparansi dalam proses sertifikasi dan program pendidikan profesi guru, sehingga tidak ada ruang bagi praktik percaloan atau pungli seperti video tersebut. Ketiga, penguatan pengawasan internal serta mekanisme pelaporan yang aman bagi korban, agar praktik tidak etis dapat segera dihentikan. Yang keempat,
membangun kesadaran bahwa peningkatan kesejahteraan guru harus diperjuangkan melalui jalur resmi dan profesional, bukan melalui cara-cara instan yang melanggar hukum. Sebagai calon pendidik, kasus ini menjadi pengingat bahwa menjaga integritas jauh lebih penting daripada mencari keuntungan sesaat. Dan pada akhirnya, profesi guru ini bukan hanya pekerjaan, tetapi sekaligus amanah. Ketika integritas hilang, maka kepercayaan masyarakat pun juga akan runtuh. Pendidikan membutuhkan keteladanan, bukan manipulasi. Pendidikan membutuhkan kejujuran, bukan penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, guru yang cerdas dan berkualitas lahir dari kompetensi, bukan dari jalan pintas dan manipulasi. Sekian video dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.